Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Hari ini kita akan membahas bab 1, memahami Al-Quran. Di bab 1 ini kita akan belajar tentang sejarah Al-Quran, hakikat Al-Quran, dan juga keistimewaan Al-Quran. Anak-anak, sejarah turunnya Al-Quran dimulai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu Al-Quran ini diturunkan di dua kota, yaitu 13 tahun di kota Mekah, dan surat yang turun di kota Mekah ini disebut sebagai surat Makkiyah, dan 10 tahun di kota Madinah. Kita mengenalnya surat yang turun di kota Madinah sebagai surat Madaniyah. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 surat atau 6.666 ayat. Wahyu pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira, anak-anak. Nah, wahyu yang pertama kali turun ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk wahyu terakhir diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah atau tanggal 7 Maret 632 Masehi. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah dalam Haji Wada. Wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, untuk memudahkan mempelajari Al-Quran dan agar generasi-generasi berikutnya mengenal Al-Quran, dari zamannya Rasulullah sudah dimulai proses penulisan dan pembukuan Al-Quran. Jadi pada saat itu Rasulullah menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya, kemudian para sahabatnya itu langsung menghafalnya di luar kepala. Cara yang kedua, Rasulullah menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat tersebut langsung diminta untuk menuliskannya. Media penulisan yang digunakan pada masa Rasulullah saat itu adalah pelepah kurma, kemudian lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, dan potongan tulang berulang binatang. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, pengumpulan dan penulisan Al-Quran masih berlangsung. Hal ini dilatar belakangi karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada pada saat perang. Jadi Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali Al-Quran yang dulu telah dituliskan dan dihafal oleh para sahabat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau membukukan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf yang kita kenal sampai sekarang dengan nama Mushaf Utsmani. Pada saat itu terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam karena adanya perbedaan dialek antar suku yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Akhirnya Khalifah Utsman mengambil kebijakan bentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk membuat sebuah mushaf standar dengan mengumpulkan ayat-ayat yang tertulis dalam lembaran-lembaran atau suhuf yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi mushaf Utsmani inilah yang menjadi patokan umat Islam agar tidak terjadi perbedaan bacaan di dalam Al-Quran. Berikutnya kita akan membahas tentang hakikat Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan kalamullah atau firman-firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf dan disampaikan dengan jalan mutawatir serta bernilai ibadah dalam membacanya. Pada hakikatnya, Al-Quran tidak hanya sekedar berarti bacaan, akan tetapi merupakan firman Allah yang menjadi acuan dan pedoman umat Islam. Di dalam Al-Quran ini terdapat bukti-bukti keagungan Allah dan akan selalu terjaga selamanya. Al-Quran menjadi istimewa karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama, merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, gaya bahasa di dalam Al-Quran sangat indah, singkat, dan padat, tetapi penuh makna. Bisa dipahami juga oleh orang awam sampai dengan cendekiawan.
serta penggunaan kata yang penuh dengan ketelitian dan berimbang. Kemudian, isi Al-Quran mengandung berita masa lalu yang menjadi pelajaran hingga sekarang, sekaligus berita yang akan terjadi di kemudian hari. Isi Al-Quran juga sejalan dengan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan ternyata sudah lebih dahulu disampaikan Al-Quran. Misalnya, proses penciptaan manusia, perbedaan sidik jari manusia, khasiat madu, asal kejadian alam semesta, terjadinya Big Crunch atau hancurnya alam semesta, dan masih banyak lagi. Al-Quran merupakan kitab Allah yang akan selalu dijaga kesucian dan keasliannya. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi sejak diturunkan pertama kali hingga esok akhir zaman, kemurnian dan keaslian Al-Quran akan selalu terjaga. Hal ini dikarenakan kemukjizatan yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa maupun dari aspek isi kandungannya. Terbukti tidak ada satupun manusia yang dapat meniru atau membuat semisal Al-Quran. Karena memang Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi sangat istimewa tidak hanya karena kemukjizatannya, tetapi juga karena keasliannya. Sejarah telah mencatat bahwa mushaf Al-Quran dibentuk dalam banyak proses dan melewati waktu yang tidak sebentar. Tetapi sampai saat ini pun teks Al-Quran tidak pernah berubah dari sejak pertama kali diwahyukan. Nah anak-anak, dari uraian tadi, tidak ada alasan ya untuk kita tidak cinta terhadap Al-Quran. Berikut ini adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan cinta kita kepada Al-Quran. Yang pertama, selalu meluangkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian membaca Al-Quran secara benar sesuai hukum bacaan tajwid, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Selain itu juga harus berani meluruskan jika mendengarkan bacaan orang lain yang kurang tepat. Kemudian meletakkan Al-Quran di tempat yang terhormat, tidak di sembarang tempat. Selanjutnya, tidak membaca ataupun membawa ayat-ayat Al-Quran di tempat yang kotor, misalnya di kamar mandi ataupun WC. Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum dapat membaca ataupun memahami isinya. Kemudian melakukan kajian Al-Quran untuk menjawab berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita juga harus hikmat dan tenang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dimanapun kita berada. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, memotivasi kita untuk lebih semangat lagi membaca dan mempelajari Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, namun luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Sekian dari Bu Nova, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.